Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumade Gita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah manajemen proyek yang dimana kita diminta untuk membuat video pemanfaatan atau penggunaan Trello pada kasus Anda yang dimana di sini kasusnya itu kita diminta untuk mengulik lagi pada pertemuan 4 yaitu pada kuis 1. Lalu di sini kita diminta untuk mensimulasikan kegiatan do, das, dan dan pada kasus atau tugas Anda tersebut. Nah, untuk pada pertemuan 4 kuis 1 di sini kasus saya yaitu di sini saya melakukan secara berkelompok yaitu pada proyek PKMKC saya dengan judul perangkat cerdas monitoring dan juga analisis kualitas air hujan berbasis IoT. Nah, jadi untuk kasus yang akan saya gunakan pada penggunaan Trello kali ini itu adalah judul dari project saya kali ini. Nah, mungkin langsung saja ya, di sini kita langsung ke Trello-nya. Oke, sebelumnya Trello itu sebenarnya bisa diakses melalui dua cara. Yang pertama itu menggunakan web dan juga aplikasi. Nah, tapi di sini saya menggunakan webnya, yang dimana ini merupakan tampilan home atau halaman utama dari Trello tersebut. Nah, mungkin untuk teman-teman nantinya yang belum melakukan registrasi, itu bisa melakukan registrasi terlebih dahulu di web Trello-nya. Baru nanti akan diarahkan ke tampilan utama dari Trello tersebut. Nah, sebelum kita memulai, di sini saya akan jelasin sedikit mengenai Trello. Jadi, Trello itu apa sih? Nah, Trello itu merupakan aplikasi manajemen tugas berbasis Kanban berbentuk papan virtual. Nah, alat ini itu tuh sangat berguna untuk memetakan pekerjaan, lalu untuk memantau deadline, bahkan untuk berkolaborasi supaya proyek kita itu bisa berjalan dan juga terstruktur dengan rapi. Jadi Trello ini tuh sebenarnya untuk mempermudah pekerjaan kita untuk memantau proyek yang sedang kita jalankan, seperti itu. Oke, mungkin langsung saja di sini kita langsung untuk ke tahap cara penggunaan dari Trello ya. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita akan membuat boardnya terlebih dahulu. Nah, di mana cara kita membuat board? Cara kita membuat board itu kita bisa klik create di sebelah kanan ini. Di sini kita bisa klik create, lalu kita create board di sini. Nah, di sini itu ada beberapa background yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada beberapa opsi, kita bisa pilih bebas ya sebenarnya. Lalu di sini ada board title. Nah, di sini kita bisa tentukan judul apa yang akan kita gunakan. Misal di sini sistem monitoring air hujan berbasis IoT seperti ini. Lalu untuk visibility-nya di sini kita bisa pilih ada beberapa opsi, ada private, workspace dan juga public. Di sini saya pilih yang workspace. Nah, jika sudah di sini kita bisa klik create. Tapi sebelumnya juga saya sudah membuat board-nya. Jadi di sini tidak saya klik create. Mungkin langsung saja kita ke tab sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya di sini saya sudah membuat boardnya, lalu sudah membuat beberapa list dan juga card yang sudah disesuaikan dengan WBS yang sudah ada di project saya waktu di pertemuan 4 waktu itu ya, di bagian ini. Jadi di sini kita sudah menentukan WBS-nya. Nah, di sini kita tinggal menambahkan card-nya saja. Oke, mungkin langsung saja untuk langkah selanjutnya itu kita bisa ke setup alur kerja dari Trello ini sendiri. Nah, untuk Trello itu punya 2 alur kerja. Yang pertama itu ada list dan juga ada card. Nah, untuk list di sini itu ada beberapa bagian. Sebentar ya.
Oke, kita lanjut di sini. Untuk list di sini saya sudah membuat 3 list sesuai dengan ketentuan dari tugas video ini menggunakan do, does, dan juga done, yang dimana di sini saya menggunakan to do, ada doing, dan juga ada done. Nah, di sini masing-masing list itu punya fungsinya yang berbeda ya. Jadi fungsi dari list ini sendiri itu secara default adalah untuk membagi progres kerja. Nah, dari masing-masing list ini punya fungsinya sendiri. Yang pertama itu ada to do, yang dimana to do ini tuh untuk daftar tugas yang akan dikerjakan. Lalu di sini ada doing, yang dimana doing itu untuk daftar tugas yang sedang dikerjakan. Lalu di sini ada done, yang dimana done itu untuk daftar tugas yang sudah selesai untuk dikerjakan. Nah, bisa kita lihat untuk list di sini itu letaknya sejajar seperti ini. Lalu di sini jika kita ingin menambahkan list, itu kita bisa klik yang add another list di sini, lalu kita ketik aja list name-nya apa, lalu kita klik yang add list. Nah, karena di sini saya sudah membuat 3 list, jadi ini tidak perlu kita buat lagi. Oke, selanjutnya saya akan jelasin sedikit mengenai cara pembuatan card. Nah, jadi card sendiri itu merupakan wadah informasi spesifik untuk satu tugas tunggal. Nah, di sini letak dari card itu ada di dalam setiap list. Nah, cara membuatnya di sini kita bisa scroll aja ke bawah, lalu kita klik yang add a card. Nah, di sini kita bisa ketikin aja title-nya mau apa, lalu kita klik yang add card. Oke, karena di sini saya juga sudah buat, jadi ini nggak saya buat lagi. Nah, di sini saya sudah membuat ada sekitar 9 card, yang dimana ini sudah saya pilih untuk kita coba untuk hands-on penggunaan dari Trello ini ya. Nah, mungkin langsung saja di sini kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini saya akan jelasin sedikit mengenai fitur-fitur yang ada di Trello. Nah, untuk yang pertama di sini kita bisa klik salah satu card yang ada di to-do list ini, kita klik seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul detail dari salah satu card, yaitu pengadaan komponen. Nah, di sini saya akan jelasin sedikit dan kita akan coba bedah fitur-fitur yang ada di Trello ini secara satu persatu. Nah, untuk yang pertama di sini itu ada judul dari cardnya, yaitu pengadaan komponen. Lalu di sini itu ada beberapa fitur, yaitu ada add, ada checklist, ada attachment, dan juga location. Di sini ada members, label, ada due date-nya, lalu ada description, dan juga ada checklist ya di sini. Nah, di sini saya akan jelasin sedikit secara bertahap. Untuk yang pertama di sini itu ada fitur add, yang dimana fitur add ini itu merupakan tombol menu yang dimana fungsinya itu untuk menyisipkan berbagai elemen. Di sini ada labels, dates, checklist, members, attachment, dan juga location, seperti itu. Sebentar. Oke, di sini kita lanjut. Selanjutnya di sini ada checklist. Nah, untuk checklist sendiri di sini itu fungsinya untuk memecah tugas besar menjadi subtask yang kecil. Nah, di sini kita bisa klik aja checklist ini, lalu kita isi title-nya apa, lalu nanti kita juga bisa tambahin detailnya, sehingga nanti akan muncul seperti ini, yang dimana ini merupakan checklist dari daftar belanja, lalu ada beberapa detail yaitu ISP32, sensor pH, lalu di sini ada mengumpulkan kwitansi, lalu ada membeli solenoid valve. Nah, selanjutnya nanti setiap kita selesai untuk menyelesaikan tugas tersebut, nanti di sini kita tinggal centang aja checklist yang ada di sini seperti ini.
yang dimana nanti chat bar di sini dia akan bertambah dari 0% sampai dengan ke 100%, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada attachment, yang dimana attachment itu merupakan lampiran ya. Nah, fungsinya itu untuk menempelkan file pendukung, seperti misalnya kita mau menambahkan jurnal atau menambahkan gambar seperti itu. Nah, caranya di sini kita tinggal choose files aja. Nanti di sini kita langsung diarahkan ke files manager dari laptop kita, seperti itu. Oke, selanjutnya di sebelah sini itu ada location, yang dimana location itu fungsinya untuk memberikan keterangan tempat kalau misalkan tugas itu butuh eksekusi fisik di lapangan. Nah, di sini saya tidak menambahkan location karena ini cuma untuk video aja ya. Jadi di sini saya tidak menambahkan location. Oke, selanjutnya di sini ada members, yang dimana members ini itu gunanya untuk nunjuk siapa sih yang bertanggung jawab atas tugas ini, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini untuk membersnya itu ada 5 anggota ini menjadi members dalam card pengadaan komponen. Di sini bisa kita lihat seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan kita klik tanda tambah ini, itu kita bisa nambahin members baru. Caranya misalnya kita lihat di contoh ini ya. Nah, di sini itu kan ada 2 orang ya yang jadi members di card reset parameter air. Nah, kalau misalkan kita mau nambah, kita bisa klik yang tambah tadi, lalu kita pencet salah satu members yang ada di sini, seperti itu. Oke, selanjutnya sama aja sih sebenarnya. Oke, selanjutnya di sini ada labels, yang dimana labels ini bisa kita lihat ada high priority, ada medium priority. High priority itu sebagai priority tertinggi, lalu ini ada yang medium, lalu ini ada software, lalu ini ada research, dan juga hardware. Nah, ini kita tinggal sesuaikan saja, kita sebentar. Di sini kita lanjut ya. Di sini kita tinggal sesuaiin saja mau pilih yang warna apa sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oke, kalau sudah, selanjutnya di sini juga ada due date-nya ya. Yang dimana due date ini fungsinya itu untuk ngatur batas waktu pengumpulan atau deadline-nya. Nah, di sini kita bisa klik aja. Nah, di sini kita bisa atur untuk tanggal dan juga bulan, lalu kita bisa atur tahunnya. Nah, untuk di sini juga kita atur set due data remindernya. Jadi di sini itu kan one day before. Jadi H-1 deadline, yang dimana itu pada tanggal 29 Juni, nanti kita bakal dapat reminder dari Trello-nya ini, seperti itu. Kalau misalkan besok udah deadline, seperti itu. Nah, kalau udah nanti kita tinggal save aja di sini. Oke, kalau udah seperti ini. Selanjutnya di sini ada description, yang dimana description ini merupakan penjelasan dari card yang ada di card ini, seperti itu. Yang dimana ini ada reset parameter air, itu untuk menganalisis parameter batas aman kualitas air hujan untuk kebutuhan nutrisi tanaman hidroponik meliputi nilai ideal pH, TDS, dan juga tingkat kekeruhannya, seperti itu. Di sini bisa kita edit juga kalau mau kita edit. Nah, seperti ini. Tuh. Oke, di sini kita titik. Nah, kalau udah kita save seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada tahapan risetnya. Ini checklist yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Untuk fitur di sini sudah selesai. Selanjutnya, nah, di sini kita juga bisa untuk
memindahkan card yang ada di setiap list ke list sebelahnya, yaitu dengan fitur move. Di sini kita bisa menggerakkan card-card di sini dengan di sini ada beberapa opsi. Setahu saya sih ada 2 cara ya. Yang pertama itu kita bisa aja drag and drop ya di sini. Misalkan di bagian ini kita tinggal drag and drop seperti ini. Nah, seperti itu. Sebenarnya caranya gampang ya. Kayak kita tinggal pindahin aja seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, untuk cara yang kedua, itu kita bisa ke bagian ini. Ke bagian ini. Lalu di sini ada fitur move. Jadi di sini kita bisa klik move, lalu kita misalkan akan pindahin ke done. Nah, dia akan pindah ke done seperti itu. Lalu kalau misalkan di sini kita pindahin ke to do juga bisa seperti itu. Oke, itu adalah 2 opsi untuk menggerakkan cardnya ya. Nah, kenapa ini tadi sudah tercentang saat kita move ke down? Karena itu saya atur di automation. Nanti saya akan jelasin juga sedikit tentang automationnya di yang ada di Trello ini, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk memperlihatkan di sini ada fitur move ya. Move udah, ada fitur arsip. Nah, untuk di Trello itu ada fitur arsip. Kita bisa lihat di sini sama seperti tadi, kita klik edit card ini, lalu di sini ada arsip, kita klik aja. Nah, di sini dia akan hilang karena dia udah tersimpan di arsip ya. Nah, arsip ini sendiri itu tuh gunanya untuk nyembunyiin card yang dimana kalau misalkan card itu sebenarnya udah berada di done, yang dimana itu udah selesai. Jadi card itu tuh nggak dipakai lagi gitu, supaya board kita ini tuh lebih rapi dan juga lebih bersih. Jadi kalau misalkan card yang udah nggak dipakai itu bisa kita arsipin aja seperti itu. Nah, untuk cara ngelihatnya lagi, kalau misalkan kita mau unarsip, kita bisa ke titik 3 ini, lalu kita ke arsip items. Nah, di sini kan dia muncul nih reset parameter air itu ada di arsip. Nah, di sini tuh ada 2 fitur juga, ada restore dan juga delete. Kalau misalkan kita mau delete, di sini kita tinggal klik aja delete, nanti ini kita delete, nanti dia bakalan kehapus seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau unarsip, ini kita tinggal restore saja. Oke, di sini dia akan muncul lagi reset parameter air seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di sini saya akan jelasin fitur automation seperti yang sudah saya katakan tadi, fitur automation yang kenapa kalau misalkan dia dipindahin di move ke down, itu dia akan terchecklist seperti itu. Nah, jadi kita coba ke fitur automation yang dimana fungsinya itu untuk membuat sistem kerja otomatis supaya kita tidak perlu lagi untuk klik manual berulang kali menggunakan logika. Kalau misalkan ini terjadi maka lakukan itu, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia cardnya itu udah ke done, maka dia bakalan terchecklist oleh fitur automation itu sendiri. Nah, caranya di sini kita ke titik 3 ini, kita bisa ke automation di sini. Nah, di sini kita pilih yang rules, lalu kita create automation. Setelah itu di sini kita akan tentukan dulu triggernya. Di sini kita add trigger. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini saya pilih yang when a card is add to list done. Lalu by-nya by anyone. Oke, di sini kalau sudah kita klik tanda tambah ini, lalu di sini kita
tambahkan actionnya. Actionnya kita tambahkan move the card to the top of list. Ininya kita ubah ke done. Oke, kalau udah kita tambah. Nah, jadi nanti seperti ini, yang dimana kalau misalkan cardnya itu dipindahin kalau misalkan cardnya itu ditambahin ke list, nanti dia bakalan actionnya dia bakalan di done gitu ya. Move the card to the top of list. Done. Oke, kalau udah di sini kita bisa save. Kalau udah, nah di sini nanti akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita close saja. Nah, kalau misalkan udah di sini misalkan kita move ke sini, lalu misalkan ini kita move ke sini. Kalau kita tunggu beberapa saat, nah nanti di sini dia bakalan tercentang seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita udah selesai nyelesain progresnya, itu kita harus centang seperti ini ya, supaya dia progresnya ke 100% seperti itu. Nah, kalau udah di sini kita tinggal move aja ke done, nanti dia di sini bakalan berubah jadi checklist seperti ini. Ini tadi belum saya checklist. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, fitur automation itu gunanya biar kalau misalkan kita mindahin ke done, itu dia bakalan terchecklist sendiri tanpa kita lakukan checklist secara manual, seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk video hands-on dari saya mengenai penggunaan dari Trello. Mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.